Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dan kesempatan kali ini kita semua masih bisa menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Nah, kali ini kita akan awali di semester 1 ini ya. Tahun ajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kita semua walaupun dalam keadaan pandemi atau masa wabah COVID-19, kita semua mendapatkan bimbingan serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salamnya semoga tercurah kepada Rasul akhir zaman kita, yakni Habibana wa Adamina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita awali untuk pelajaran IPA di kelas 9. Kita akan memasuki pembelajaran pada bab awal semester ini ya, bab pertama. Nah, seperti kalian sudah ketahui bersama bahwa pada dasarnya setiap makhluk hidup itu diciptakan di dunia ini. Alasannya tidak hanya sebatas untuk kepuasan, tetapi sebagai salah satu bentuk adanya manusia. Kita diciptakan itu sebagai khalifah atau pengurus, penata ya, pemelihara ya di kehidupan dunia ini, supaya kehidupan di dunia ini bisa lebih baik. Tentunya asal muasal diciptakannya manusia ya. Kalian sudah tahu bahwa Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Babu Hawanya. Kemudian lahirlah anak-anak manusia dan beberapa suku ragam ya, beberapa bangsa-bangsa ya, supaya kita semua bisa mengenalnya. Nah, salah satunya kita berada di Indonesia. Tetap kita mensyukurinya dan kita juga memberikan sumbangsi di kehidupan ini supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, coba kita renungkan sejenak. Kenapa kita bisa lahir ke dunia ini? Nah, pasti sontak kalian bisa memikirkannya. Karena kita itu bisa lahir ke dunia ini dengan syariat ya, dengan adanya jalan usaha kedua orang tua kita, yaitu adanya ayah dan ibu yang sudah menikah, lahirlah kita. Nah, di dalam pernikahan itu ya, kita akan berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia khususnya ya. Nah, jadi di sini di sistem reproduksi ini kalian akan mempelajari ya, ingat, mempelajari secara pengetahuan dan adabnya, bukan mempelajari prakteknya. Kalau mempelajari prakteknya itu nanti kalian kelak dewasa, kalau kalian sudah balik, sudah bisa berumah tangga melalui ikatan pernikahan. Ingat ya. Di sini ada sebuah pertanyaan, mengapa manusia itu bereproduksi ya? Alasan kemanusiaannya ya. Yang pertama yaitu menghasilkan generasi anak keturunan. Sudah jelas bahwa manusia itu perlunya generasi ya, keturunan supaya lebih
bisa maju ya, bisa ada yang penerusnya ya. Kemudian kebutuhan jasmani sebagai makhluk yang berpasangan ya. Jelas ya, kalau makhluk sudah diciptakan adanya kaum Adam dan Hawa atau laki-laki dan perempuan, itu sudah menjadi kebutuhan ya. Itu secara manusiawi. Kemudian yang kedua, sebagai rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, sebagai rasa syukur tetap ya, itu harus ya mensyukuri adanya kehidupan berpasangan ya, laki-laki dan perempuan ya kalau pada manusia. Nah, yang keempat itu harus mengikuti syarat anjuran norma agama dan undang-undang dasar negara kita, khususnya di Indonesia. Jadi sesuai norma agama bahwa ya, manusia itu diatur harus ya, melalui prosedur dan anjuran, yaitu ikatan melalui sunnahnya Rasul kita, yaitu melalui ikatan pernikahan. Jelas. Kalau secara undang-undang berarti itu adanya sebuah perkawinan ya, yang sah secara negara ya. Jadi harus mengikuti ya kedua landasan hukum ini. Supaya apa? Supaya kamu selamat di dunia ya, dan di negara serta di akhiratnya ya. Nah, jadi di sini ada syaratnya ya di dalam bereproduksi yang benar. Nah, ini syarat untuk bisa melakukannya, tapi ini mah syarat ya. Tetapi kita itu fokus kepada belajar secara pengetahuannya ya, bukan prakteknya ya. Bukan prakteknya secara langsung, tetapi kalau praktek dalam segi edukasi ya. Misalnya kamu di dalam berinteraksi dengan lawan jenis, kamu ada batasan ya, karena kamu masih apa? Masih lajang ya, masih sekolah, jadi tidak boleh sembarangan. Jadi kamu punya harga diri kamu sendiri ya, antara laki-laki dan perempuan itu harus saling menghargai, menjaga ya. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama dan undang-undang. Nah, yang pertama, kamu menikah terlebih dahulu sesuai syariat ajaran agama dan negara. Sudah jelas ya. Kalau kamu nanti kelak dewasa, berarti kamu harus, kalau kamu ingin bereproduksi punya anak, berarti kamu harus menikah terlebih dahulu ya. Sesuai dengan syariat ajaran agama dan negara. Nah, menikah di sini tentunya yang pertama berarti kamu harus dewasa, balik. Dewasa di sini berarti dewasa baik itu secara usia boleh atau secara mental ya. Nah, secara mental itu harus dewasa dulu orangnya. Dalam artian mampu sehat jasmani dan rohani ya, dan bisa bertanggung jawab di dalam menjalankan peran dan kehidupan berumah tangga ya. Jadi harus dewasa dulu dari segi mental dan usia. Soalnya nanti kamu punya beban di dalam kehidupan berumah tangga. Kalau laki-laki berarti akan menjadi sosok seorang ayah, harus bisa bekerja, mencari nafkah dengan sabar. Kalau jadi istri berarti berkewajiban, berarti mengurus rumah tangga ya, di rumah, menjaga harta suami, menjaga harga dirinya ya. Kemudian mengurus anak ya. Karena kewajiban istri itu adalah taat kepada suaminya. Nah, jadi di situ kalian laki-laki dan perempuan ini harus memenuhi syarat ini. Kalau kelak dewasa kalian akan mengikuti sunnah atau mengikuti anjuran
supaya kamu bisa bereproduksi untuk menghasilkan generasi keturunan. Makanya kamu harus mengikuti syaratnya terlebih dahulu. Nah, itu kita lihat dari konteks KI1, KI2-nya. Jadi sikap spiritual dan sosialnya. Jadi kalau secara sosial berarti kamu jangan melanggar ya norma moral ya, etika moralnya. Jadi kamu harus mengikuti pernikahan baik itu secara agama dan negara. Oke. Nah, di sini khususnya bagi umat Islam kita ya, karena mayoritas di Indonesia itu, karena di sini kita harus punya landasan ya. Kita akan simak ya secara spiritual. Di sini ada sebuah hadis dan dalil ya yang menjadi patokan salah satunya untuk pegangan bagi kita supaya kita itu di dalam melakukan ya mempelajari sistem reproduksi ini supaya kita selamat ya di dunia dan di akhiratnya. Yang pertama di sini ada sebuah hadis Rasul, sabda Rasulullah SAW dari Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawajal 'abdu faqad kamala naspadini falyattaqillaha fi nisfi baki." Jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah dan separuh yang lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, kemudian sesuai dengan dalilnya di sini di dalam surat Az-Zariyat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan sesungguhnya dan segala sesuatu, kata Allah, kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Nah, dari dua landasan ini, sebenarnya banyak yang landasan ini sebagai salah satu referensi saja bagi kita supaya kita itu punya pondasi yang kuat ya, supaya kita di sini kalau mau ya mempelajari ini berarti kita harus tahu landasan dulu ya. Yang pertama, kita itu harus balik dulu ya. Yang kedua, berarti di sini anjuran untuk menikah kalau kalian ingin berumah tangga nanti kelak dewasa. Jadi ini sebagai landasan ya, fondasi supaya kamu terhindar dari melanggar norma agama dan undang-undang atau moral. Kemudian di sini kenapa harus menikah? Yang pertama kan tadi ya, sebagai menyempurnakan agama. Kemudian apalagi? Wala taqrabu jinna innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya sesuatu perbuatan keji, suatu jalan yang buruk. Jadi di sini berzina itu sangat berdosa ya, dan dikatakan sesuatu hal yang tidak baik ya. Dan bahkan di beberapa referensi itu akan disiksa ya di dalam neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan ya kita itu selaku manusia terhindar dari malapetaka, bencana, musibah, dan dosa besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ini adalah sebagai salah satu pembekalan spiritual bagi kita supaya kita itu ya di dalam mempelajari ini kamu punya pondasi bahwa di kehidupan
berbangsa, bernegara, ya, dan bernorma agama, tentunya kita ada aturannya, ya. Nah, jadi di dalam sistem reproduksi ini, syarat pertama, kalau nanti kalian ingin bereproduksi untuk menghasilkan anak keturunan atau ingin punya anak, tentunya kita harus menikah sesuai dengan syariat agama dan negara, ya, seperti itu. Yang pertama, kamu sudah menyempurnakan agama, menjaga pandangan, menjaga kemaluan, terhindar dari perbuatan yang buruk, yaitu berzina. Nauzubillah, ya. Mudah-mudahan kalian semua diselamatkan dari perbuatan yang terkutuk ini, dihindarkan dari perbuatan zina ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam kurikulum di sini kompetensi dasar mengenai sistem reproduksi ada beberapa indikator yang mudah-mudahan bisa tercapai, ya. Boleh kalian baca, ya. Dimulai dari kalian akan mempelajarinya. Mudah-mudahan kalian bisa tercapai, ya, indikatornya, dimulai dari menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis, ya, sampai ke menjelaskan upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia. Kemudian kalian juga bisa membuat poster tentang upaya pencegahan penularan penyakit seksual. Nah, itu, ya. Jadi kompetensi dasar secara pengetahuan, ya, dan keterampilan, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercapai, ya, di dalam pembelajaran secara target kurikulumnya. Nah, oke, kita fokus. Sebelum manusia itu terbentuk, maka dari itu, ya, secara sains, ya, coba kalian ketahui, ya, kalian renungkan, ayam pun, ya, untuk menghasilkan anak keturunannya, ya, itu berasal dari mana? Dari kedua induk ayam jantan dan betina, ya. Dia itu melakukan perkawinan, ya. Nah, tentunya dari si jantan itu akan mengeluarkan sperma, dan dari si perempuan itu akan mengeluarkan telur. Nah, dari kedua sperma dan sel telur itu, ya, bergabung, ya, membentuk sebuah sel, ya. Nah, jadi di dalam organisasi kehidupan ini, ya, sebelum terbentuknya sebuah organisme, ya, baik itu seseorang, ya, sebutan tunggal dari suatu makhluk hidup, seseorang, seekor, ya, ataupun, ya, apalagi, ya, sekuntum, ya, atau sepohon, ya. Nah, itu jadi sebutan-sebutan bagi sebuah organisme hidup, maksudnya, ya. Itu tidak lepas dari organisasi kehidupan, ya, karena dimulai dari pembentukan sel. Kemudian sel itu berkembang menjadi jaringan, organ, sistem organ, dan makhluk hidup, ya, atau disebutkannya sebagai organisme. Coba kita lihat di sini, ya. Nah, seperti ini. Oke, ada gambaran. Nah, jadi di dalam sel ini, pertanyaannya, kenapa kita sebelum ke reproduksi itu kita dikaitkan dengan sel, ya? Apa hubungannya sel itu dengan kita sebagai sebuah makhluk hidup? Karena jawabannya, sel itu adalah bagian dari kehidupan, ya. Kita itu bisa adanya tangan, ya, bisa adanya kaki, ya, pundak, mulut, ya. Semua itu tersusun atas beberapa sel, ya. Jadi ini sebagai landasan awal, ya, supaya kita mempelajarinya, mengetahuinya. Jadi sel itu sendiri adalah
struktural dan fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup. Ya. Nah, di kelas 7 kalian sudah mempelajarinya tentang sel. Ya. Jadi di sini, kemudian kenapa dari sel itu bisa membentuk sebuah makhluk hidup atau suatu organisme? Ya. Tentunya sel ini ya bisa melakukan pembelahan ya. Nah, pembelahan di sini yaitu bergenerasi ya, menggandakan diri ya atau menggandakan si selnya supaya menjadi banyak. Nah, di sini terbagi menjadi dua ya. Pembelahan sel itu ada pembelahan sel pada tubuh ya. Sel somatik ya. Sel pada tubuh ya. Kemudian ada pembelahan sel pada sel kelamin, baik itu sel sperma atau sel telur. Oke, atau istilah lainnya adalah pembelahan sel tubuh autosom, pembelahan sel kelamin genosom ya. Itu istilah secara genetiknya. Nah, di sini prosesnya ada dua ya. Ada istilah mitosis dan ada istilah meiosis. Ya. Itu bedanya istilahnya ya. Pada sel tubuh dan pada sel kelamin. Nah, karena di sini diperkirakan ya, menurut beberapa referensi bahwa sel manusia itu pada saat dewasa itu bisa mencapai 200 triliun ya. Itu ya. Nah, timbullah sebuah pertanyaan. Mengapa sel itu mengalami pembelahan? Ya jelas ya. Yang pertama yaitu alasannya untuk pertumbuhan. Yang kedua untuk perbaikan dan yang ketiga untuk reproduksi. Ini salah satu alasan yang terpentingnya. Untuk pertumbuhan ya jelas ya. Supaya bisa tumbuh menjadi berkembang menjadi dewasa ya, atau bertambah ukurannya. Kemudian kalau secara spiritual ya atau kedewasaannya berkembang ya dari segi pemahamannya ya. Nah, kalau ini dari segi fisiknya dulu ya. Berarti pertumbuhan di sini itu bertambahnya suatu ukuran ya pada suatu makhluk hidup, baik itu ukuran volumenya ya, kemudian panjangnya ya, itu jelas ya, berarti harus menggandakan jumlah selnya untuk membelah diri. Kemudian untuk perbaikan jelas ya, kalau misalkan seseorang itu teriris atau luka, ya otomatis ada beberapa sel yang rusak. Makanya ada regenerasi sel ya atau perbaikan sel dengan melakukan pembelahan kembali supaya si sel-sel yang rusak itu bisa tergantikan oleh sel-sel yang baru. Kemudian yang ketiga untuk reproduksi, sudah jelas. Untuk memperoleh ya generasi keturunan, makanya dilakukanlah pembelahan sel ya. Nah, tentunya kita akan pelajari di reproduksi ini. Oke, yang pertama yaitu pembelahan mitosis ya. Pembelahan mitosis tadi dikatakan berarti pembelahan yang terjadi pada sel tubuh ya, baik itu sel otot kita tangan ya, kemudian sel kaki ya. Pokoknya pada sel-sel organ tubuh ya. Nah, jadi di sini dikatakan pembelahan mitosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua anak sel yang identik dengan sel induk. Maksudnya, jadi si sel anaknya itu akan menghasilkan ya karakteristik sel yang sama dengan sel
induknya atau induk selnya. Misalnya kalau dilihat dari segi genetiknya, si sel anak itu memiliki 23 pasang kromosom ya. Sama dengan sel induknya. Makanya dikatakan diploid atau 2N ya istilahnya. Seperti itu. Jadi kalau di sini 2N ya, diploid maksudnya jumlah kromosomnya itu sepasang ya, 23 pasang ya atau 46. Maka si anaknya pun nanti di sini tetap 2N ya atau diploid ya. Di sini juga tetap 2N ya. Masing-masing 2N. Nah, tuh. Adapun tahapannya, pembelahan mitosis itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu ada istilahnya profase, yang kedua ada istilahnya metafase, dan yang ketiga ada istilahnya anafase, dan yang keempat adalah telopase. Masing-masing proses ini memiliki karakteristik yang berbeda tentunya dari tahapan awal ya, tahapan menengah, lanjutan sampai terbentuknya sebuah anakan sel ya, membelah diri. Yang pertama yaitu profase, di mana di sini di dalam membran inti ini si membran ini mulai rusak ya, menjadi bagian-bagian kecil ya, atau benang-benang fragmen yang terputus-putus ya. Nah, kemudian si benang-benang ini, kromatin ini memadat menjadi kromosom ya. Kemudian ya, setelah itu ya, karena ini kan tujuannya akan melakukan pembelahan di diri. Makanya di dalam inti sel ini ya akan terbentuknya sebuah benang-benang yang memadat membentuk kromosom. Kemudian pada proses metafase, kromosom tersebut berjajar pada bidang pembelahan ya. Nah, pada bidang pembelahan atau pada bidang ekuatornya di sini, pada bidang pembelahan ya, di tengah-tengah ini berjajar si kromosom tadi ya, dari hasil membran inti tadi yang rusak. Setelah itu ya, terbentuklah proses anafase ya, yaitu kromatin saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan ya. Karena di sini si kromosom itu kan memiliki tangannya ya, atau sentromernya ya. Nah, si kromosom ini ya, yang tadinya utuh ya, misalnya ya, seperti ini ya, ada 4 misalnya ya. Nah, si 4 ini nanti akan terpisah menjadi 2 ya, jadi setengah-setengah ya. Menjadi setengah ya. Terputus ya. Jadi yang tadinya bergabung ya, si kromosom ini ya, kromatin ini, benang-benang kromosomnya ini akan memutus atau memisah ya, dan bergerak menuju kutub ya yang berlawanan ya, atau menuju lokasi yang berlawanan ya. Misalnya ini ke utara, misalkan ini ke selatan ya. Misalnya ya, seperti itu. Dia akan berpisah. Kemudian setelah itu terbentuklah proses telopase ya. Di mana ya membran inti mulai kembali bergabung ya. Si
si membran inti yang tadi ini yang sudah dirusak itu akan bergabung ya, membentuk membran inti yang ganda ya. Nah, kemudian kromosom mulai meregang ya. Nah, setelah itu di dalam proses telopase ini ya, terjadi juga tahap pembelahan sitoplasma. Jadi sitoplasma itu adalah cairan di dalam sel ya. Nah, si cairan ini juga ya terjadi proses pembelahan ya, supaya terbentuknya menjadi dua sel anak atau dua cairan dengan ruangan yang berbeda ya, yang terbentuknya cincin pembelahan atau yang disebut dengan sitokinesis, yaitu pembelahan ya membran inti sel yang diikuti dengan pembelahan sitoplasma, yaitu yang dinamakan dengan sitokinesis. Maka terbentuklah ya di dalam proses telopase ini menjadi dua anak sel yang sama karakteristiknya dengan sel induk, yaitu bersifat diploid. Menjadi dua sel yang sama ya. Nah, dengan sel induk. Nah, begitu ya. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, itu adalah proses pembelahan mitosis. Nah, yang kedua, proses pembelahan meiosis ya. Pembelahan meiosis ini ya, meiosis ini terjadi pada sel kelamin. Bedanya dengan pembelahan mitosis pada sel tubuh, hasil anaknya pada pembelahan meiosis ini menghasilkan 4 sel anak ya, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dengan sel induk. Jadi memiliki jumlah kromosom yang separuh ya. Misalnya di sini kalau di dalam sel induknya itu ya, dia itu bersifat diploid ya. Nah, di sini ya. Bersifat diploid atau 2N ya. Maka nanti si anaknya yang dihasilkan menjadi 4 anak itu bersifat haploid ya, atau setengah atau 1N ya, setengah dari kromosom si sel induknya ya. Jadi berarti di sini mah N saja ya. N saja di sini mah ya. Bersifat haploid atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Nah, di dalam meiosis ini terjadi pembelahan sel ya. Prosesnya hampir mirip dengan mitosis, tetapi pada meiosis ini ada 2 tahap prosesnya. Ya, tadi kan ada propase, metafase, anafase, telopase ya, ada 4 ya tadi. Nah, kalau pada meiosis itu ada 2 kali ya, 2 kali pembelahan. Yang pertama propasi kedua, yang kedua nanti ada propasi kedua ya, sama-sama ya, tetapi prosesnya berurutan. Yang pertama hampir mirip, yaitu terjadinya proses propase. Nah, di dalam propase ini kan tadi ya dikatakan membran inti mulai rusak ya, menjadi bagian-bagian fragmen ya, atau putusan-putusan ya terkecil ya, membentuk gelendong pembelahan. Jadi membentuknya sebuah bagian-bagian kecil yang terputus ya, fragmen ini. Kemudian terbentuknya ya kromosom yang memadat ya, dan kromosom yang sama ya, maksudnya homolog itu
yang sama dan berpasangan ya. Kromosom yang berpasangan. Kemudian terjadinya pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kedua kromatin. Kemudian di dalam metafase tadi juga dikatakan kromosom itu berjajar pada bidang pembelahan. Nah, jadi sudah berjajar dia itu ya. Nah, kemudian anafase ya. Si kromosom ini akan memisah ya dan bergerak ke arah kutub-kutub yang berlawanan ya. Ya, si pasangan kromosom ini akan memisah ya, membelah melalui proses anafase ya. Bergerak menjauh antara ya bagian ke satu dengan bagian yang kedua ini ya. Bagian kromosomnya itu memisah. Kemudian setelah itu terbentuknya telopase pertama. Jadi kromosom yang sama tadi memisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Ya. Kemudian terjadinya apa tadi teh? Pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis yang terbentuknya dua sel anak yang bersifat haploid. Jadi untuk meiosis ini melakukan pembelahannya 2 kali, makanya si anaknya itu menghasilkan 4 anak ya. Seperti itu. Jadi di sini sudah terbentuk menjadi 2 anak yang bersifat haploid ya. Nah, di sini 1, di sini juga 1. Jadi di sini N, di sini juga N ya. Itu maksudnya. Nah, si anak ke-1 dan anak kedua ini melakukan profase kedua ya, yaitu merusak kembali membran intinya itu menjadi fragmen atau terbentuknya gelondong pembelahan. Kemudian terjadi lagi ya proses metafase kedua. Jadi si kromosomnya itu berjajar ya. Kalau yang tadi mah kan diilustrasikannya berjajarnya vertikal. Nah, sekarang mah diilustrasikannya horizontal. Ini ilustrasi saja ya. Pada bidang pembelahan ya berjajar ya. Berarti kalau sudah berjajar ini siap untuk berpisah ya, supaya terbentuknya mengganda. Setelah itu melalui selanjutnya proses anafase, yaitu dari yang tadinya metafase berjajar ya kromosomnya, kemudian si kromatinnya itu ya, benang-benang kromosomnya itu terpisah atau terputus bergerak ke kutub-kutub yang berlawan. Nah, terpisah ya. Maka akan terbentuknya menjadi 4 bagian kromosom. Kemudian selanjutnya terbentuklah proses telopase ya. Dengan telopase ini terbentuknya nukleus atau inti sel yang baru ya pada masing-masing kromatin yang terpisah tadi ya, atau kromosom yang terpisah tadi. Terbentuknya inti sel yang baru. Kemudian kromosom merenggang dan terjadilah proses pembelahan sitoplasma atau yang dinamakan dengan sitokinesis. Maka akan terbelah menjadi 4 sel anak ya. Sini ya. Dari si anak ke-1 menjadi menghasilkan anak lagi 1, si anak kedua menghasilkan lagi anak ke-1. Jadi terbentuklah menjadi 4 sel anak
yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan sel induk. Maka yang dinamakan dengan N atau haploid. Maksudnya setengah dari jumlah kromosom sel induk. Nah, si sel yang sudah bersifat haploid ini ya bisa terjadi pada apa saja? Pada sel sperma ya. Dan sel telur yang sudah matang tentunya ya, seperti itu. Itu ya prosesnya. Nah, kalau pada sel sperma itu bisa utuh menjadi 4 sel ya. Kalau pada sel telur itu ada 3 sel yang hancur, terbentuklah 1 sel telur. Itu bedanya. Nanti kita akan pelajari di proses pembentukan sperma dan sel telur. Nah, ini ya bisa dipahami ya anak-anak, bahwa di dalam proses meiosis ini terjadinya proses pembelahan dua kali proses. Jadi ada profase pertama, profase kedua, metafase pertama dan kedua. Nah, tetapi berurutan dulu ya. Pertama profase, metafase, anafase, telofase pertama. Kemudian yang kedua, profase kedua, metafase kedua, anafase kedua, telofase kedua ya. Itu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Bisa dipahami ya anak-anak. Jadi tujuan pembelahan itu adalah yang pertama untuk pertumbuhan ya, untuk menambah ukuran, untuk menambah jumlah, menambah volume. Kemudian yang kedua untuk perbaikan sel juga bisa ya. Yang ketiganya untuk bereproduksi. Nah, salah satunya bereproduksi ini berhubungan dengan pembelahan meiosis ya pada sel kelaminnya, dan mitosis pada sel organnya atau pada sel tubuhnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan ya sistem reproduksinya, yaitu pada organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Cukup sekian dulu dari Bapak ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ya bisa menggugah selera motivasi belajar kalian ya. Tetap semangat, baca ulang kembali, bisa dirangkum dan kerjakan tugas-tugas penyerta atau pendukung yang Bapak berikan melalui bisa WA grup ya ataupun aplikasi yang lainnya. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum.